Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Through Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Ketika penggabungan kekuatan abadi ini berlangsung, hati Xiaoyan berubah menjadi emas. Pada saat yang sama, keabadian yang datang dari kehampaan menyapu dengan liar ke arah hati emas Xiaoyan. Dan Xiaoyan yang masih duduk bersila di kehampaan memancarkan aura yang penuh keagungan dari tubuhnya. Bahkan karena perubahan ini, bintang di sekitarnya tampak terguncang saat ini. Bahkan Xiaoyan dapat melihat peristiwa yang pernah terjadi, yang memperlihatkan semua kejadian pada zaman kuno. Dan seperti yang diharapkan Xiaoyan dapat menerobos keabadian kaisar. Namun awalnya Xiaoyan juga merasa bahwa apa yang dia alami sebelumnya adalah sebuah dunia ilusi dalam pikirannya. Meskipun sebelumnya permaisuri sering berkata dan memperingatkan Xiaoyan di sepanjang jalan, dan Xiaoyan juga sering mendengarkan penjelasan yang permaisuri jelaskan, tetapi dia tidak pernah merasakan keberadaan roh dunia. Namun setelah menerobos keabadian kaisar, Xiaoyan akhirnya dapat merasakan keberadaan semangat dunia. Namun, keberadaan semacam ini tidak dapat ditampilkan dengan jelas dalam bentuk esensi maupun aura yang dipancarkan kekuatan keabadian. Sebaliknya, semangat dunia terintegrasi dengan kesadaran Xiaoyan, dan hanya jiwa yang bisa jelas merasakan keberadaan semangat dunia. Dan ketika Xiaoyan belum mendapatkan jawaban tentang keabadian cabang dunia, pada saat ini keabadian juga mengungkapkan wajah aslinya. Meskipun Xiaoyan memiliki avatar telah mencapai keabadian, tetapi dia tidak memiliki kehendak atas kekuatan keabadiannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki kebingungan di hatinya. Karena meskipun Xiaoyan memiliki avatar abadi, tetapi itu lebih seperti boneka untuk bertarung, yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Tapi sebelum dia benar-benar memahami kesadaran keabadian, bahkan jika Xiaoyan memiliki avatar abadi, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan avatar abadi yang sebenarnya. Karena kebanyakan dari mereka mengandalkan lebih banyak keabadian dalam pertempuran untuk menghancurkan musuh. Mungkin sebelumnya Xiaoyan belum sepenuhnya mengetahui cara penggunaan kekuatan abadi dengan tepat. Karena kekuatan abadi sangat berbeda dengan ki asal dewa. Kekuatan semacam ini mengandung aturan surga yang memungkinkan kekuatan menjadi sangat kuat. Jadi dia harus bisa merasakan kekuatan abadi di hatinya. Meskipun sebelumnya saya telah menggunakan kekuatan abadi, dan saya telah menggunakan kekuatan avatar abadi untuk menampilkannya. Tetapi anehnya, saya tidak dapat menampilkan kekuatan abadi saya yang sebenarnya. Namun, saya hanya bisa merasakan. Ketika saya tidak menggabungkan avatar dengan tubuh utama yang merupakan kekuatan saya sendiri, dan ternyata yang saya butuhkan dalam terobosan keabadian adalah semangat dunia. Ketika Xiaoyan memikirkannya di dalam hatinya, meskipun dia memilikinya, tetapi jika dia meningkatkan kekuatannya, dia harus mendapatkan lebih banyak semangat dunia yang dia bisa dapatkan dengan cara mencari keberuntungan dari langit dan bumi. Tetapi semangat dunia seperti ilusi, dan Xiaoyan tidak tahu cara untuk mendapatkannya. Karena masalah ini berhubungan dengan kultivasi, jadi Xiaoyan harus meminta nasihat kepada permaisuri saat ini. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru, tetapi yang pertama melihat ke arah istana Dewa Berburu.
Namun Xiaoyan tidak bergerak saat ini, tetapi menggunakan avatar Suho di sampingnya yang menunjukkan aura yang mendominasi. Ketika melihat Suho yang tampaknya tidak memiliki luka di tubuhnya, seluruh pasukan Istana Dewa Berburu menunjukkan sebuah kegembiraan di wajah mereka. Segera tatapan mereka tertuju pada Suho yang berdiri di kehampaan dengan mata yang dipenuhi dengan kekaguman. Mengapa Istana Dewa Berburu tidak berbicara yang omong kosong dengan Xiaoyan? Karena terjadi permusuhan, pasti ada sebab dan akibat dan mereka harus memahaminya. Ketika melihat kerumunan dari Istana Dewa Berburu, sebuah sosok muncul di depan Suho. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Namun ketika Yuan Wei mendekat untuk melaporkan kekuatan situasinya, mata Suho acuh tak acuh. Karena Yuan Wei tidak tahu bahwa apa yang dia lihat di depannya bukan lagi pemimpin Istana Dewa Berburu, melainkan avatar Xiaoyan. Tuan Istana, seharusnya orang ini telah mencapai batasnya. Jadi kita seharusnya dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Pada saat ini, niat membunuh menyebar dari tubuh Yuan Wei dan kemudian menatap Xiaoyan yang masih duduk bersila di kehampaan dan berkata sambil tersenyum menghina. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari Yuan Wei, dia tidak mengatakan apa-apa karena bagaimanapun dia dan Yuan Wei memiliki dendam dari awal karena dia telah membunuh Wu Shan dan menghancurkan bintang batang surgawi, dan Xiaoyan telah berjanji untuk membalaskan dendam Wu Shan. Jadi dia harus membalasnya. Akhirnya Yuan Wei muncul di depannya. Jika Anda bahkan mengatakan kata-kata kasar, tapi khawatir saya harus mengatakan bahwa saya bukan tuan istana Anda, Xiaoyan berkata dengan dingin. Ketika Yuan Wei mendengar kata-kata itu, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap wajah Suho di samping Xiaoyan dengan aneh. Dan tidak ada yang berubah. Meski penampilannya sangat mirip, tapi ada perbedaan dalam pakaian dan gaya rambut. Karena Yuan Wei telah mengikuti Suho untuk waktu yang lama. Dan Yuan Wei juga yakin bahwa dia tidak membuat kesalahan. Meskipun keduanya terlihat persis sama, tetapi dia dapat mengetahui perbedaan pada diri keduanya. Tetapi Yuan Wei tidak berani banyak bicara. Apakah Anda masih ingat tentang batang surgawi? Xiaoyan bertanya kepada Yuan Wei. Apa? Bintang batang surgawi? Ada apa dengan bintang batang surgawi? Yuan Wei menjawab sambil mengerutkan kening, menunjukkan tatapan penuh keseriusan, seolah-olah dia tidak mengingatnya. Bintang batang surgawi Sing Sing yang dihancurkan oleh Anda. Xiaoyan terus mengingatkan Yuan Wei. Mendengar apa yang dikatakan avatar Suho, Yuan Wei menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut dan berkata, saya tidak tahu bintang mana yang telah saya hancurkan karena saya tidak tahu terlalu banyak nama bintang. Jadi saya harap Tuan Istana dapat mengampuni saya. Yuan Wei menjawab Suho dengan penuh hormat. Tampaknya orang-orang Istana Dewa Berburu sangat setia kepada Suho. Dan yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sepertinya orang-orang kuat ini tidak memiliki niat untuk melawan Suho. Dengan ini dapat terlihat bahwa Suho dapat mengambil hati bawahannya. Hanya saja saya tidak dapat mengingatnya. Yuan Wei berkata dan menghela nafas lega. Segera avatar Suho menghilang lalu berkata, karena Anda tidak ingat, saya akan mengambil hidupmu menembusnya. Setelah Yuan Wei menghela nafas lega, tiba-tiba hatinya bergetar. Saat mendengar apa yang dikatakan Suho, Yuan Wei mengangkat kepalanya, menatap wajah Suho yang tersenyum dengan bingung. Karena sebelumnya, Suho tidak pernah mempermasalahkan semua tindakan yang mereka lakukan. Dan selama tugas yang diberikan oleh Suho dapat diselesaikan, selama itu juga Suho tidak pernah mempertanyakan masalah tersebut. Meskipun penghancuran bintang-bintang adalah masalah kecil yang tidak penting baginya.
Tuan Istana, meskipun bintang-bintang yang saya hancurkan tidak dalam perintah Tuan Istana, tetapi saya telah menyelesaikan semua perintah Tuan Istana dan harus menjaga nama besar Istana Dewa Berburu. Jadi apa masalah menghancurkan beberapa bintang? Yuan Wei berkata dengan nada suram dan menatap Suho dengan bingung. Karena dia merasa bahwa Tuan Istana di depannya mengalami perubahan besar dalam hal temperamennya. Segera tubuh Yuan Wei menembak ke belakang dan menatap Suho dengan penuh ketakutan. Apa Anda bukan Tuan Istana Dewa Berburu? Yuan Wei berkata dengan keras. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum karena dia telah mengatakan sejak awal bahwa dia bukan Suho. Kemudian menatap sosok yang menembak ke belakang lebih dari 100 kaki. Tiba-tiba Qi dan darah melonjak dengan liar dan membuat tubuhnya membengkak hingga ekstrim. Kemudian meledak dengan keras. Duar. Namun sebenarnya Yuan Wei tidak meledakkan diri saat ini. Karena untuk Yuan Wei, sebagian esensi abadi darahnya terletak dalam formasi awan pengubah langit. Karena setiap sosok yang ingin bergabung dalam Istana Dewa Berburu, mereka harus memberikan esensi darah abadi mereka. Jadi secara alami, esensi darah abadi Yuan Wei juga berada di dalamnya. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan ingatan Suho setelah mengambil tubuh utamanya, tetapi Xiaoyan juga dapat merasakan dari avatar Suho bahwa dalam formasi awan pengubah langit ada setetes esensi darah Yuan Wei di dalamnya. Karena pada saat ini Xiaoyan hanya perlu menggerakkan pikirannya dan menggunakan avatar Suho untuk menghancurkan esensi darah abadi Yuan Wei sepenuhnya. Pada saat yang sama, Yuan Wei akhirnya menyadari bahwa kesadaran Tuan Istana di depannya bukanlah Tuan Istana yang dia kenal dan telah berubah menjadi sosok lain. Melihat itu, Yuan Wei menatap Xiaoyan dan segera berkata dengan keras, "Sepertinya Anda telah mengambil tubuh Tuan Istana saya. Bajingan, Tuan Istana telah jatuh dan tubuh Tuan Istana telah diambil oleh bajingan ini. Jadi, ayo bergabung untuk membunuh bajingan ini dengan segala cara." Segera dia memulihkan Qi dan darahnya yang meledak, kemudian menyapu ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila di kehampaan tanpa melihat ke belakang. Meskipun untuk saat ini dia tidak dapat menghentikan peledakan diri, namun dia terus menyapu ke arah Xiaoyan dengan penuh kegilaan di matanya. "Jika saya harus mati hari ini, setidaknya saya harus menghapus senyum di wajah Anda. Dan jika sebelumnya Tuan Istana tidak menghentikan saya saat itu, saya khawatir Anda telah mati di tangan saya, sehingga Anda tidak bertindak sejauh ini." Namun, sebelum Yuan Wei selesai berkata, tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga ekstrim, kemudian meledak. Duar. Setelah ledakan keras terdengar, sosoknya berubah menjadi kabut darah. Tapi dengan ledakan yang jauh lebih dari ratusan kaki, secara alami tidak mengakibatkan kerusakan pada tubuh Xiaoyan yang masih duduk bersila di kehampaan.